soal Jangan logistik ngeremehin. berlebihan. Berarti udah cair. Walaupun dia masih katanya minta-minta orang yang mau jadi cawapres ya. Gong 8 kali. 8 kali. Bung, bung sampai 8 kali. Itu kode loh. Kode. Iya, iya. 8M. Kemarin paman datang, pamanku dari MK. Makau. Makau. Waduh, Lip, seharian tadi handphone sampai anget nih, makanya males kebuka nih. Nah, kita kesini ngapain? Lu kesini ada masalah. Pasti. Lu kesini ada masalah nih. Udah bener-bener nggak di sini, lu di sana. Kenapa di sini? Harusnya di situ dong. Nah, kita kan udah membaca tanda-tanda alam, Mas. Iya. Jadi, Lip, kemarin aku ngomong, kayaknya ini ada tanda-tanda alam awan mendung nih. Senin harus ke Jakarta. Iya, harus ke Jakarta. Makanya tadi kita berangkat pagi-pagi bareng. Lu udah kesana kesini, kemudian kesimpulannya hari ini nih kita konten ini persis setelah pengumuman MK. Iya. Ya. Tadi pengumuman MK itu kalau nggak salah ada 7 kali yang keputusan yang akan dibuat. Dari 7 gugatan, 3 dulu baru istirahat. Nah, ketika 3 itu pinter banget tuh ya. Iya. Yang 3-nya tuh ditolak. Wah, itu sosial media langsung Ngasih kesempatan netizen untuk bully. Pak Hakim masih punya hati. Oh. Terima kasih Pak Jokowi. Mas Jo memfitnah. Mas Joni baper fitnah katanya Mahkamah Keluarga. Alif juga katanya mungkin gitu. Apalagi ini nih yang sering dapat info satu. Jalur apa nih? Jalur MK. Jalur MK. Jadi jalur hal gagal. Sebelum kita lanjut itu, kita nge-back sedikit ke 2 hari lalu ya. Ya, masalah Soal Rakernas. Rakernas Projo 6 yang lucu itu. Jadi kalau nge-back sedikit acaranya itu kan sudah berapa hari sebelumnya sudah digaung-gaungkan. Bahwa kita akan deklarasi. Di situ akan datang Pak Jokowi, datang Gibran, datang Prabowo. Ya kan? Para ketum partai dan itu akan ada deklarasi Prabowo dan Capres X. Oh iya. Iya dengar juga saya tuh. Lalu Dan terjadi. Prabowo bilang mau datang. Oh iya dong mau deklarasi. Iya. Dan Pak Jokowi juga katanya mau deklarasi juga. Nah ternyata pas kemarin kita ikuti acaranya. Tidak terjadi. Itu Bahkan acaranya katanya 2 hari sampai 14-15 2 Tapi hari. cuma 2 jam. Mau ngambil tempat yang sangat mahal itu kalau kita nggak mungkin sanggup lah itu kan. itu baru bayar DP kayaknya. 2 jam. Ini perlu dilunasin. Oh enggak ada. Ya udah kita selesai aja. Kalau mereka nggak ada masalah lah soal kayak gitu. Banyak ya. Soal Banyak. Jangan logistik ngeremehin. berlebihan. Berarti udah cair. Walaupun dia masih katanya minta-minta orang yang mau jadi cawapres ya. Itu Gibran datang. Cuman 14 menit 20 detik. Jadi datang Lengkap. Loh iya, informasi harus lengkap. Iya. Datang pakai baju merah-merah, set gini-gini salaman, Pergi. bapaknya belum datang atau belum pidato dia udah pulang. Iya pulang. Iya. Kebelet tipis apa? Enggak tahu. Dan anehnya Prabowo nggak datang. Prabowo nggak datang. Padahal Hasim dan Dasko datang. Gitu. Acaranya dia. Acaranya dia datang semua ketua. Nah, ini informasi yang gue dapat. Nah, kan informasi kan boleh kan? Iya. Informasinya, jadi sebelum Budi Ari, ini kan kerjanya Budi Ari toh. Iya. Sebelum Budi Ari berangkat ke mana kemarin Istora itu, ke Senayan itu, Senayan. ke lokasi GBK. acara, dia sempat ketemu Pak Jokowi dulu. Ya. Dipanggil. Ya, kabarnya nih ya, infonya. Terus begitu dilihat-lihat nih di informasi, dilihat-lihat hasil surveinya Gibran ini kita mau ngapain nanti? Oh ini Pak, deklarasi Prabowo Gibran gitu. Oh iya, cek dulu hasil surveinya. Dilihat kok 7%. Kalah sama Erik gitu. Iya. Dia lagi paling tinggi, kok masih kecil. Mungkin sepertinya ada kebimbangan di situ. Iya. Terus jangan dulu lah. Tahan dulu. Tahan dulu sampai keputusan MK. Oh, Ya. gitu. Makanya Orang batal. nih, jangan dulu deklarasikan. Wah, mungkin ya Budi Ari deg-degan mungkin ya. Jantungan ya? Dem-dem, waduh. Udah telanjur bilang Prabowo lagi kan. Oh iya. Udah kadung apa ngasih tahu semua wartawan kan. Semua datang
Kalau misalnya dia nggak jadi ke Pak Jokowi, ya Pak Jokowi nggak akan marah. Dan marahnya Pak Jokowi kan gitu doang Iya, kan. iya. Ya, gitu. Tapi kalau janjian sama Prabowo, aduh, ini gimana ini? Makanya kan kalau kita lihat ya, ini asumsi kita. Kalau kita lihat foto-foto atau videonya Budi Ari, mukanya nggak ada yang enak. Memang nggak enak, tapi kemarin tuh gak enak banget gitu loh. Oh, sudah dasarnya sih sudah gak enak sih. Gak enak, tapi lihat tuh kan kemarin. Nah, acara kan ngalir. Tak kejadian. Begitu udah dipukul gong 8 kali. 8 kali. Bung sampai 8 kali. Itu kode loh. Kode. Iya, iya. 8M. Saya denger. Oh, Saya gitu. denger 8M. Kode apa itu coba? Coba lu bisa gak dipotret kira-kira kejadian kemarin tuh kalau di sosial media atau follower lu nyebut apa lebih? Di komen-komen kan pada komen tuh. Alip dulu lah. Oh Alip. Apa Alip? Ya kalau saya 8M lah. Oh kode 8 kali itu 8 Enggak, saya memperkirakan untuk biaya seperti itu, pengarahan massa dan sewa tempat, 8M lah. Katanya kan 80 juta apa pengikut Projo itu kok kemarin cuma segitu. Dan mukanya mau acara di mana aja itu sama pendukungnya. Mungkin mereka bulanan ya. Yang lucu itu kan ketika pindah tempat kan dari Istora itu ke rumahnya Prabowo kan. Nah, Pak Jokowi dalam pidatonya bilang, jangan gerusa-gerusu. Jangan ke susu. Jangan tergesa-gesa. Iya kan? Enggak boleh nekan-nekan saya harus hari ini mengumumkan. Jangan nekanan saya ini orangnya belum datang gitu. Iya. Iya kan? Padahal yang nggak datang juga. Banyak. Ganjar juga nggak Anies juga nggak datang. Anies juga nggak datang. Bukan. Itu semua yang gak datang merasa saya toh. Termasuk pengunjung. Dan yang paling aneh itu ya dalam acara Rakernas kemarin itu kan momen yang bahagia, yang harusnya semua bahagia, senang ya kan, karena ada pengumuman besar yang diprediksi akan meledak. Tapi kok mukanya kecut-kecut semua? Oh, kayak ini ya. Mungkin mereka tahu gak jadi deklarasinya. Ya gimana dong. Cuman saya lihat AHY itu lagi agak semangat ini. Peluang. Masih ada kesempatan. Sebelum janur kuning melengkung. Apapun bisa terjadi. Tapi yang menarik lagi saat acara Rakernas kemarin itu ya waktu Pak Jokowi ngasih sambutan kan semua ketum partai itu kan dipanggil namanya kan. Oh iya. Namanya disebut mulai dari Ketua PAN Zulkifli Hasan, Hasan. itu dipanggil terus Yusril Izzah Hendra Mahendra juga kemudian AHY. Airlangga, Fahri Hamzah. AHY. Tapi ada yang nggak dipanggil. Siapa ya? Siapa ya? Siapa? Itu Siapa yang sih? partainya yang barusan jadi Kaisang. wah. Ya siapa lagi? Aneh, ini aneh menurut saya. Kenapa kok bisa nggak dipanggil? Padahal ini ketuanya kan anak sendiri. Iya, tapi kalau kemarin misalnya jadi aku kasihan sama Pak Jokowi loh. Misalnya Prabowo datang kemudian hari itu deklarasi gitu ya. Presiden menghadiri deklarasi, anaknya jadi cawapres didukung oleh anaknya yang lain. Ini terlalu Iya ini gimana? obvious gitu, Gimana terlalu. jadinya? Kita kan sayang sama Pak Jokowi ya, jangan sampai itu terjadi lah gitu ya. Nah kemarin Pak Jokowi baru bilang jangan gerasa gerusu. Itu dalam tempo 2 jam kemudian Budi Ari Belum ada 2 jam. belum ada. Belum ada. Langsung dukung. 2 menit lebih 30 detik. Langsung dukung. Ini maksudnya apa? Ya kayaknya Kebelet. ngambek sih. Hah? Prabowo ngambek kayaknya. Tunggu dulu, presiden loh. Masa Presiden. Menteri Budi Ari ini nggak taat sama presiden? Karena saya juga bingung Mas Jo. Katanya kan mau dideklarasikan, Iya. Prabowo siap hadir, Iya. Pak Jokowi sudah hadir, Prabowo-nya nggak hadir gitu kan. Kalau saya sebagai pakar mantan, saya mengingat bahwa ini sama seperti mantan-mantan kita yang kita janjian terus kemudian nggak datang gitu kan. Kita jemput ke rumahnya. Iya, itu biasa kan. Ada masalah apa? Nah, gitu. ditanya Tapi saya baik-baik ngambek. gitu ya. Ada Iya. apa sih? Kita omongin baik-baik. Sayang, kamu kenapa sih nggak datang? Iya, itu yang dilakukan Budi Ari. Iya. Kita kan tadi janjian di bioskop di Metropol nonton film horor. Kok kamu nggak datang sih? Iya, Gitu ya, mungkin iya, gitu ya. Iya. Dan anehnya lagi tuh gini. Selama ini kan Budi Ari ini sebagai ketum projo yang nggak tahu ada gerbongnya apa enggak. Itu kan selalu mengatakan bahwasanya saya tegak lurus apa kata Pak Jokowi ya kan, tegak lurus kepada Presiden Jokowi. Tapi Kemarin itu tadi jadian. baru saja Pak Jokowi ngomong kayak gitu. Jangan Dia sudah keburu-buru. lari. Jangan Iya. keburu-buru. Dia sudah deklarasi Prabowo. Nah ini tegak lurusnya di mana? Mungkin kemarin itu si Budi Ari nggak buru-buru dia. Terus Dia dari Senayan ke Kertanegara itu dia nggak naik motor, dia nggak naik, dia mungkin naik
gokar yang biasa tidur santai nggak buru-buru. Bener. Kalau lain kan kalau buru-buru Pak Patwal maksudnya itu. Atau kemarin sempat ngeliat nggak? Setelah Pak Jokowi bilang jangan buru-buru itu dia sempat ngobrol sama Budi Ari nggak? Mungkin Budi Ari gini ya, loh kok nggak boleh buru-buru? Gitu mungkin gitu ya. Terus dia nanya Pak Presiden mungkin ya, maaf Pak Presiden ini gimana ini soal deklarasi ini jadi nggak? Gitu mungkin. Mungkin Pak Jokowi bilang, masa tidak bisa menerjemahkan kalimat saya? Jangan-jangan gitu. Iya bisa jadi begitu kan? Jadi seperti itu. Lalu dia dengar, oh berarti boleh, tapi nggak boleh di tempat yang bagus, cukup di jalanan. Makanya di Kertanegara itu di jalanan. Itu kan di depan rumah toh. Iya, yang dikasih jaket segala. Ya jadi dikasih jaket itu kan untuk jadi Dewan Kehormatan atau apa? Oh jadi Projo tuh sekarang jaketnya mirip-mirip Gerindra ya? Iya mirip. Oh jadi Projo itu sayapnya Gerindra sekarang. Prowo. Prowo ya sekarang Prowo ya. Tapi yang saya catat juga kemarin itu setelah acara itu ada 3 DPC Projo itu malah mengalihkan dukungan kepada Pak Ganjar. Oh berarti pecah. Berarti memang Projo yang beneran itu yang geser. Iya kan? Kan aneh. Iya. Acara besar deklarasi mendukung Prabowo tapi nggak lama disambut dengan ketua-ketua DPC, 3 DPC mengalihkan dukungan kepada Ganjar. Nah, ini juga rame nih soal itu. Orang kemudian bilang kalau Budi Ari itu memang kemudian dia lebih parpol daripada parpol. Dia kan gini, dia Lebih kemudian Jokowi dari Jokowi. Iya, dia bilang dia akan mendukung capres ini. Dia juga sudah menyiapkan 3 cawapres. Ini inkonstitusional yang sangat nyata ketika relawan melakukan tugas-tugas politik sebagai parpol. Karena di undang-undang dijelaskan yang bisa mendukung, mengusung itu adalah partai politik. Projonya Budi Ari ini bukan parpol. Dia cuma merame-ramekan aja. Harusnya kalau relawan seperti yang gue diri-diriin. Ini ada bagian dari happy-happynya capres. Dia mendukung ngefans sama ini. Udah itu aja. Ya tapi ada duitnya lah itu kayak. Ya beda. Semua bisa seperti senekat itu. Karena duit kan. Iyalah. Iya kan. Ya kalau Projo kan nama besar gitu kan. Lawang saya aja ditawari juga. Tawari apa? Kemarin sama Dumdu. Tawari apa? Ada. Kok aku enggak? Jadi kita ditawari. Jadi ada cerita. Jadi belum lama lah ya dalam minggu ini gitu. Ada satu orang yang menyuruh satu orang ini nggak berani nyuruh satu orang. Jadi ini 3 nih. Nah 3 ini, yang ketiga ini saya kenal, ini 2 ini nggak kenal. 3 ini kenal, datang ngobrol ngajak ngopi biasa, banyak banget kita temen ngajak ngopi kan. Iya. So nggak kopi sianida kita berangkat. Wah ngeri juga itu. Lagi ngomong-ngomong itu 2 jam ngomong kesukaan gua gitu, ngomong soal motor, ngomong soal film, soal terakhir gini, pas udah pamit pulang, gua cabut ya karena gua harus konten gitu. Cabut, bro sebentar. Aduh lupa gua katanya gitu. Ada apa? Ini ada teman gua gitu. Kira-kira gitulah. Ada titipan. Ada teman gua dan dia itu temennya dia. Jadi teman gua ini temennya dia. Dia ini lingkarannya sebelah gitu. Bro, dia mau kontribusi. Lu kan relawan, dia mau kontribusi lah. Cukup besar lah gitu. Gue langsung, gue tatap matanya dengan tajam. Nyaris gue kecup sih. Tapi cowok. Jadi gak jadi. Terus gue bilang, lu yakin? Tapi jangan ya, lu jangan emosi ya. Gue tahu lu tukang berantem, tapi jangan. Gue cuma nyampein. Dia sambil mundur-mundur. Padahal gue gak ngapa-ngapain gitu. Takutnya gue berantem bisa karena gue kenalan sama dia dulu karena gue suka berantem. Nih kenalan sama teman gue nih kan suka berantem. Dia langsung, gue gak ngomong apa-apa. Dia bilang, enggak bro, enggak, gue tahu dari muka lu gak setuju. Santai. Oke, gue bilang. Jadi gue gak ngomong apa-apa, dia udah begitu dulu. Jadi mana mungkin kalau lu ditawarin karena wajah lu nih wajah yang suci. Wajah-wajah yang masih membutuhkan ya. Wajah-wajah yang duafa. Wajah-wajah yang nggak punya rekening, punyanya GoPay. Ini gini. Iya. Kami menyampaikan bahwa ya kami butuh uang emang gitu ya. Tapi ya kalau banyak-banyak juga buat apa? Iya. Kita dikasih uang 2 juta waktu itu pernah ya. Sama teman kita waktu lebaran kan ngasih nih. Kita bingung belanjanya. Saking bingungnya sampai kita kembaliin. Kebanyakan. Aku tahu nih. 2 juta dolar kayaknya. 2 juta rupiah kita, wah
banyak amat. Jangan. Saya kaget kalau dapat uang duit segini. Kita kembaliin 1.750.000, kita ambil 250. Mohon yang tahu jangan tersinggung. Buat bakso kita udah cukup kita ini rakyat kecil loh. Ya, intinya kan kalau kita saja yang tidak punya masa yang banyak gitu ya, yang nggak punya ormas saja ditawar-tawari. Apalagi model projo. Ya. Tapi gini Mas Ali. Kita ini kan meskipun ranahnya di setiap harinya kita ngomongin soal politik, tapi kita ini kan kemudian masih punya nilai yang harus dibangun, harus dipertahankan. Bukan kemudian asalkan ada uang, kemudian kita mudah untuk berbelot. Nggak seperti itu. Juga. Masih ada nilai-nilai dan ideologi yang perlu kita perjuangkan. Kalau saya bukan nilai sih. Apa? Kayaknya saya gila kalau kemudian harus tiap hari belain Prabowo. Iya. Kan pesannya cuma itu. Bikin satu aja susah, suruh tiap hari. Kan memang pesannya cuma itu kan. Ini gue kasih uang segini banyak, lu belain Prabowo, jelek-jelekin yang lain kan gitu. Gue bilang kita ini udah membela figur yang kita percaya itu sudah sejak dulu gitu Iya, ya. iya. Seperti teman-teman yang kecewa, ya kan? Kecewa ketika kita kemudian nyinyir quote and quote kepada Pak Jokowi dan keluarganya. Ya. Nyinyir ini bukan nyinyir kayak sebelah kayak Abu Janda yang ledek-ledek, enggak. Kita ini mengingatkan. Adik kita aja yang kita sayang sebagai adik satu darah, satu ibu, satu bapak. Kalau dia bandel, tampar aja bahasanya gitu. Ya, ya. Cowok mencowok kan. Jewer aja. Ya. Apakah dengan menjewer ini kita jadi benci? Enggak. Kita bisa jadi menyelamatkan hidup dia. Iya. Betul. Kalau nggak peduli, udah lu sana lu. Iya. Naik motor diangkat-angkat roda depan sama roda belakang bareng gitu. Sana. Kalau jatuh nyungsep kan dia. Iya, Kita yang ikut sedih, ikut sakit kan gitu. Ya tapi bagi aku sih kalau yang menanggapi Mas Alif tadi, bagi aku untuk mendukung, mencari kebaikan Prabowo, ya prestasinya sama dengan sulitnya untuk mencari kejelekan Ganjar Pranowo. Iya. Jadi itulah salah satu alasan mengapa saya mendukung Pak Ganjar, karena untuk mendukung Prabowo ini sulit. Bener. Kita kalau disuruh muji Prabowo tuh begini. Puji Prabowo 1, 2, 3. Prabowo adalah Waktu habis. Udah. Jadi nggak keluar. Jadi bayangkan kalau waktu debat nanti ya, ada waktu 3 menit untuk menyampaikan prestasi Prabowo, kemudian sudah dihitung nih. 1, 2, 3 mulai. Wah, masih mikir. Waktu tinggal 1 menit, masih mikir. Habis. Wah, Gue dulu sempat punya satu tuh waktu suruh muji Prabowo waktu 2019. 2019 kan masih Prabowo, dia ikut kan. Iya. Suruh muji Prabowo, punya satu. Dan itu beneran. Gue ucapin dan orangnya juga suka. Waktu sebutkan kebaikan Prabowo. Pak Prabowo adalah pemelihara kuda yang baik. Dian itu. Iya. Dan itu dan itu bener kan? iya bener-bener. Iya gitu. Kayak gitu mau dibayar berapa harus ngomong kuda? Tapi apa itu termasuk prestasi? Apa untungnya untuk rakyat? Masa rakyat disuruh naik kuda? Buat kuda prestasi dong. Apa prestasi? Naik kuda siapapun bisa. I- Belajar 1-2 hari aja menurutku sudah bisa. Tapi naik kuda kan nggak semua orang bisa. Kuda apa dulu? Kuda mahal itu. Nggak semuanya bisa. Itu kuda yang mahal. Temen gue yang suka main kuda namanya Nabila Sakib. Itu dia suka main kuda. Pas gue tanya harganya, astagfirullahaladzim. Rumah tipe 36. Wah, kuda. harusnya ya. Gini lah. Sebenarnya tuh buat pendukung Pak Prabowo, kita tuh harusnya ya udah adu gagasan aja deh. Tunjukin gagasannya apa dari Prabowo selama ini. Dari adu debat, terus ada tayangan untuk live di mana di kampus-kampus, undangan di kampus-kampus. Ini kan jarang sekali datang. Iya. Gak mau datang. Begitu datang diceritain cuma 2. Apa? 1, saya dulu tentara. Yang kedua, Pak Jokowi itu bagus. Oh iya. Udah itu aja. Udah Selesai. Udah itu doang. Ya kita kan bingung. Misalnya nih, kita bertiga dikasih. Lu jadi tim kampanye nih dikasih 4 keranjang, 8 kardus, 1 kontainer. Zimbabwe itu. Udah, dolar Zimbabwe tapi. Begitu ayo puji Pak bukan Pak Jokowi tapi Pak Prabowo. Puji. Kita podcast nih bertiga nih. Ya kata produser, action.
Liv, lu deh yang ngomong. Akhirnya kita bertiga berantem. Lu dah, kan lu dibayar gede. Lu dong. Lu kan satu kontainer. Iya, satu kontainer. Ngomong dong. Bingung. Iya karena nggak bisa itu, jadinya kita ya bingung gitu. Kalau Projo mungkin bisa, ya nggak tahu lah. Kita lihat aja Projo akan menyampaikan apa setelah ini, karena dia sudah menyampaikan dukungan gitu ya. Tapi kalau ngelihat dari sosok Budi Ari, saya melihat memang komunikasi dia itu parah gitu. Saya ngelihat ketika dia menjadi Apa sih bilang? Sebentar. Parah. Lu bilang apa yang parah? parah. Enggak, apa Komunikasi. Dia menteri apa? Komunikasi. Wah, mana Menteri Komunikasi lu, Lip? Nah ini makanya, ini terjadi di periode keduanya Pak Jokowi. Menteri Komunikasi dan Informatika yang tidak bisa berkomunikasi dan gak paham soal informatika. Katanya dia sudah menyatu dengan pihak kepolisian. Dia sekarang jadi direktur bidang judi online. Dia nangkep. Gak beres-beres itu karena gak paham soal IT gitu kan. Mau diberantas gimana kalau Dan gak paham. kalau bicara soal IT dan Prabowo sendiri nggak paham soal IT juga saat ini. Saat ini kan banyak kalangan anak muda generasi Z, kalangan milenial itu kan bicaranya soal ekonomi kreatif, ekonomi digital, apa segala macam yang kata Prabowo online. Makanya Budi Ari dukung Prabowo. Karena sama-sama. Satu visi, satu visi. Waduh, Lip.